Pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini mungkin membuat Anda terheran karena tidak seperti biasanya. Karena yang hadir di sini adalah anak muda atau seorang anak muda. Katanya muda-muda cabai rawit. Dia salah satu motor teman Ahok, yakni kumpulan relawan yang mengerahkan tenaga, pikiran dan mungkin juga dana untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk untuk mendukung Basuki Cahayapurnama menuju DKI 1 pada tahun 2017. Karena kerja keras mereka, teman Ahok hingga kini telah mengumpulkan 650.000 lembar fotokopi dukungan untuk Ahok. Angka yang lebih dari cukup untuk mengantar Ahok maju Pilgub dan tanpa tergantung pada partai politik. Ini dia Singgi Widiastono. Selamat datang di DBS To The Point, Mas Singgi ya saya panggil ya. Ahok itu begitu seksikah untuk Anda secara politik, Mas Singgi? Ahok itu rebutan semua partai politik sekarang Pak di Jakarta. Wow. Nah, sekarang kita yang megang semuanya. Ahok itu ada di tangan kita. Ahok itu independen sekarang. Pertemuan kita dengan Pak Ahok kemarin. Tahunya bahwa Ahok itu rebutan semua partai politik dari mana, Mas Singgi? Sampai sekarang belum ada calon lain nanti pada Pilkada DKI 2017 yang saya yakin bisa menyaingi Ahok. Popularitas dan elektabilitasnya. Sampai sekarang belum ada pesaing untuk Ahok ya. Dan karena itu Anda berpikir dia jadi rebutan? Ya, belum pastinya. tentu, Mas Singgi. Saya sama teman-teman kemarin kita juga lihat survei CSIS kemarin penggambaran. Ahok itu punya elektabilitas yang lebih tinggi, popularitas yang luar biasa. Elektabilitasnya 60% Pak di Jakarta. 42% elektabilitasnya. Iya, elektabilitas. Popularitasnya 98%. Betul. Kinerjanya disukai 60% di Jakarta. Itulah yang menjadi gambaran kita kalau Pak Ahok itu jadi rebutan sekarang di Jakarta. Jadi menurut Anda seksi? Seksi sekali. Bukan saja seksi secara politik, tapi juga seksi untuk kami di media. Karena apa-apa saja Ahok ngomong pasti kita suka. Iya. Bukan suka, pasti kita liput. Iya. Pak Ahok itu, kita bilang lagi bahwa Pak Ahok itu kesayangan media sekali Pak. Tidak pernah namanya, pokoknya namanya selalu ada di 10 daftar nama terakhir yang diklik media. Beritanya, pekerjaan yang dilakukan Pak Ahok semuanya, saya rasa jadi media. Mas Singgi ini sudah bertemu Pak Ahok berapa kali? Terakhir kemarin Pak, tanggal 25 dan itu pertama kalinya. Terakhir kemarin tanggal 25 dan pertama kali dan itu satu-satunya? Iya, betul. Kita berlima, founder, pendiri semuanya. Pertama kali kita datang ke Pak Ahok, itu tanggal 25. Pertama sekali? Lalu kemudian selama ini kalian hubungan dengan Ahok itu apa? Kita nggak punya afiliasi sama sekali Pak sama Pak Ahok, itu yang pertama. Mendukung tidak pernah ketemu? Iya. Betul sekali. Kita cuma tahu Pak Ahok dari media. Kita selalu dihubungkan sama Pak Ahok semuanya lewat media. Total KTP Pak Ahok tahu lewat media, semuanya lewat media, semua lewat media Pak. Kemudian rasanya kamu itu kok bisa merasa temannya Ahok itu loh? Belum tentu Ahok merasa kamu temannya. Ya betul sekali Pak. Itu jadi kita sama teman-teman sepakat dari acara waktu lawan begal WWD di bulan Maret lalu. Kita setuju bahwa kalian harus menggambarkan diri kalian sebagai teman dulu. Itu kata siapa? Kata kita semuanya. Kata para pendiri ini. Iya. Mau kalian ketemu, mau kalian nggak ditemuin sama Ahok, mau kalian nggak dianggap, tak peduli. Tidak peduli. Karena kami yang punya niat. Teman. Iya, kita punya niat yang tulus dulu Pak untuk mengusung Pak Ahok lewat jalur independen. Seperti itu. Wow. Saya menduga ada orang yang menghubungkan Anda dengan Ahok, tapi Mas Singgi dan kawan-kawan tidak tahu. Ini kan dugaan saja. Bener nggak? Tidak ada sampai sekarang. Tidak. Saya tidak pernah bertemu dengan, sekalipun stafnya, kami tidak pernah bertemu dengan stafnya. Kami tidak pernah tahu masuk ke balai kota itu lewat pintu mana, kami tidak pernah tahu. Sampai sekarang baru kemarin tanggal 25, itu pun kami datang, sudah mengajukan undangan yang cukup lama sekali Pak. Baru diterima, baru di-approve bahwa Mas bisa datang hari ini. Oh, jadi baru kirim undangan sudah lama atas nama teman Ahok. Teman Ahok, betul. Lalu kemudian baru diterima kemarin. Baru diterima kemarin. Apa? Ketika ketemu langsung Ahok, terus apa perasaan Mas? Yang pertama senang sekali Pak. Senang sekali. Pak Ahok itu buat kami adalah legend sekali. Legend sekali buat kami. Kami kan membawa nama teman Ahok, artinya ada nama Ahok di situ Pak. Kalau Ahoknya sendiri tidak mendukung, apalah kami gitu kan Pak. Berarti seperti itu kan. Terus yang menghubungkan kalian dengan Ahok itu siapa? Yang kemudian Ahok tahu ada teman Ahok? Media.
Semua lewat media, Pak. Dan setidaknya media cuma memberitakan. Ya, kita tidak pernah menjalin hubungan sama sekali dengan Pak Ahok intinya. Pak Ahok tahu total KTP kita per hari dari media. Terus kita tahu pekerjaan yang dilakukan Pak Ahok lewat media. Kita selalu dihubungkan lewat media. Jadi langsung kemarin lapor, langsung bilang bahwa kita sudah punya sekian ratus ribu, lalu kemudian Ahok bilang apa? Kita todong Pak hari itu. Kita bilang Bapak mau maju independen atau enggak? Jawaban beliau, kita todong. Bapak mau maju independen atau enggak? Kita sudah punya 630.000 pada saat itu. Ahok biasanya kalau ditantang itu dia lawan. Kemudian kemarin jawaban beliau sangat enak. Saya maju, saya berani maju independen, kamu harus ngumpulin 1 juta KTP. Kita balik, dia nyerang kita balik, kita bilang bulan Mei selesai, Pak. Bisa itu? Bisa, kita yakin sekali. Anda bekerja dengan berapa orang sebetulnya untuk bisa mencapai jumlah sekarang dan apalagi 1 juta? Kalau di sekretariat kami sendiri, kami bekerja kurang lebih 20 orang untuk urusan administrasi segala macam, media sosial, tim digital kami semua 20 orang. Kalau di lapangan kurang lebih 300 orang, Pak. 300 orang, lalu kemudian di belakang meja itu 20 orang, termasuk sosmed ya? Sosial media itu. Segala macam, betul. Nah, terus ketika yang menarik untuk saya adalah kalau ada 300 orang, lalu kemudian Anda 20 orang di belakang, ketika mengumpulkan 650.000 KTP atau 1 juta KTP, itu belum berarti tanda-tanda formal bisa mencalonkan, tapi belum berarti tanda-tanda mereka memilih, bukan? Begini, dalam surat yang kami punya, sesuai peraturan KPU itu kan kami konsultasi dulu Pak sebelumnya. Itu ada tanda tangan basah dari si pengajuan. Jadi kita mengajukan formulir, beliau tanda tangan, berarti beliau setuju. Tapi kalau nanti pilihan beliau di pilkada bukan Pak Ahok, ya silahkan. Yang penting beliau sudah bantu kami untuk mengusung Pak Ahok lewat independen. Simpelnya seperti itu. Kenapa kemudian tiba-tiba dapat kantor sekarang itu dari mana? Yang membiayai siapa? Lalu kemudian kita dipinjamkan, Pak. Dipinjamkan. Kita dipinjamkan sampai sekarang, kita dipinjamkan dari dana semua. Pertama kita setup kantor itu, sekretariat kita bilang ya, itu nggak lebih dari 500 juta, Pak. Nggak lebih dari 500 juta untuk nyetak formulir, nyetak kita punya merchandise, semuanya tidak lebih dari 500 juta. Yang kasih dana siapa? Kita dulu punya senior di Jakarta Baru, Pak. Di Jakarta Baru. Senior di Jakarta Baru. Nanti kita akan publish kalau memang dibutuhkan seperti itu. Katanya ketika kalian mencari kantor yang sekarang itu sebetulnya ditolak, lalu kemudian dipanggil lagi, atau gimana ceritanya? Bukan ditolak, Pak. Apa? Jadi kami tidak punya cukup uang, Pak, untuk membiayai gerakan itu karena kebetulan anak muda semua, kami masih kuliah, masih kerja, juga baru masuk kerja gitu kan bahasanya, Pak. Terus ada orang berbaik hati sekali untuk ya sudah dipinjamkan saya, tapi lantai 1 saja, lantai 2-nya punya kantor orang, Pak. Jadi kami satu kantor sama kantor orang. Kami cuma dapat di depan, kami nggak punya uang, kami punya cuman bisa buat udah setup ruangan deh gitu kan. Kami komputer pun bawa masing-masing, Pak. Bener, katanya waktu pertama itu ditolak untuk masuk di situ, lalu kemudian besoknya ditelepon lagi kalian untuk masuk ke situ. Tidak sih, Pak, tidak seperti itu. Kami cuman mencari pada saat itu cari harga yang paling baik, tapi akhirnya kami ditawarkan untuk dipinjamkan. Jadi akhirnya gratis dong dipinjamkan? Dipinjamkan gratis, Pak, betul. Wow. Coba kita lihat dulu laporan berikut ini yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman Ahok ini. Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak perlu merisaukan dukungan dari partai politik untuk berlaga di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun mendatang. Putra Belitung Timur ini bisa mengandalkan teman Ahok untuk maju pilgub lewat jalur perseorangan atau jalur non-partai. Awalnya untuk berlaga di pilgub mendatang, Ahok paling sedikit harus mengumpulkan 7,5% dari jumlah penduduk Jakarta, setara dengan 750.000 lembar fotokopi KTP sebagai bukti dukungan. Namun akhir September tahun lalu, Mahkamah Konstitusi melonggarkan syarat tadi. Syarat jumlah penduduk diganti menjadi daftar pemilih tetap atau DPT pilgub sebelumnya. Dengan begitu, teman Ahok hanya membutuhkan 532.000 lembar fotokopi KTP sebagai bukti dukungan untuk Ahok. Hingga awal Februari, syarat minimal tadi telah dilampaui. Kini sudah 650 ribuan KTP yang telah dikumpulkan teman Ahok. Teman Ahok menjadi tulang punggung sekaligus marketing gratis bagi Pak Ahok. Setahun sebelum Pilgub Jakarta, Ahok paling ngetop di mata publik ibu kota. Popularitas Ahok tembus 94%. Di atas pesaingnya semacam Tantowi Yahya, Ridwan Kamil, Abraham Lunggana alias Haji Lulung atau Hidayat Nur Wahid.
Angka keterpilihan atau elektabilitas Ahok juga paling tinggi, 43,25%. Ridwan Kamil di urutan kedua dengan 17,25%. Tokoh lain seperti Tri Risma hari ini hanya mendulang 8%. Sementara Adi Aksa Daud, Hidayat Nur Wahid, dan Tantowi Yahya hanya 4%. Benar kata Mas Singgi kan, paling tinggi sekarang. Pemirsa, kita akan lanjut lagi perbincangan kita selepas jeda berikut. Kembali bersama Mas Singgi Widyastono dalam DBS To The Point. Mas Singgi, biasanya kita ini berjuang karena sesuatu alasan, bukan? Betul. Dan itulah Anda menjadi teman Ahok dan berjuang untuk Ahok karena alasan-alasan tertentu. Apa yang Anda lihat kelebihan seorang Ahok? Kelebihannya, kita bilang Pak Ahok itu bersih yang pertama, Pak. Bersih. Dia transparan dan profesional. Dan profesional. Profesional sekali dalam pekerjaan. Beliau tidak pernah main-main dengan anggaran. Terus beliau bekerja dengan hati untuk masyarakat Jakarta. Itu yang paling menjadi dasar kami kenapa kami mendirikan teman Ahok itu sih, Pak. Bersih, transparan, tidak cukup. Iya. Tetapi orang membutuhkan bahwa dia kerja konkret. Apa yang konkret dari pekerjaan Ahok di DKI yang menurut teman-teman Ahok layak dipertimbangkan untuk kemudian diperjuangkan? Setiap pagi nih, Pak, di daerah saya. Setiap pagi di daerah saya tuh dulu ada drainase yang memang selalu mampet, Pak. Sekarang dibersihkan setiap hari oleh petugas yang memakai baju oranye yang kita bilang PPSU sekarang. Ahok membangun segalanya di Jakarta sekarang, Pak. Infrastruktur yang pertama. Pak Ahok punya cerita yang sangat luhur sekali ketika kami semua pernah membaca kutipan Pak Ahok. Dia ingin membuat dompet warga Jakarta penuh. Betul. Kami pernah menginterview Ahok. Kita mau bikin dompet warga Jakarta itu tebal, bukan penuh, betul. Tebal. Kan kalau dompet kan tebal, bukan? Nah, terus ketika mendengar itu, apa yang teman Ahok pikirkan? Saya rasa dari survei kemarin gambaran kami, kalau Ahok sudah bekerja, Pak. Ahok sudah menunjukkan bahwa beliau bekerja. Beliau bukan cuma bekerja di balik meja, beliau bisa bekerja mengatur anak buahnya dengan cukup baik sekali. Dan akhirnya infrastruktur dibangun dengan sangat cepat, seperti itu. Infrastruktur yang kemudian teman-teman Ahok lihat ini infrastruktur apa aja? MRT sedang berjalan semuanya. Busway yang sedang pesan baru cukup banyak sekali, Pak. Sekarang bahkan di rusun-rusun dijemput, Pak. Di rusun-rusun jemput pakai Transjakarta yang cukup kecil, yang standar Kopaja seperti itu, Pak. Datang ke rusun-rusun, jemput langsung. Itu kerjanya Ahok. Siapa lagi gitu, Pak? Coba lihat ini, bagaimana Ahok sering marah-marah. Saya ingin dapatkan tanggapan Mas Singgi. Ibu mau apa lagi? Itu saya kerjain sekarang. Mau apa lagi? Saya tanya sama ibu aja. Ibu pegang nggak kontrak sama Semen secara hukum? Ini PD loh. Ada saya, secara hukum sudah, ada. Betul. Sudah selesai belum kontraknya? Sudah selesai. Ya sudah selesai udah. Tapi kan saya masih mau lanjut, Pak. Saya mau mencari makan. Anda Pak, kalau masih mau lanjut, sama kayak dagang tadi, paham nggak? tapi kan itu kan di Pasar Jaya, Pak. Saya dapat laporan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Saya bisa naik darah, Anda. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya yang udah salah puluhan tahun dibenerin. Pajak 10% lu pasti nggak bener, itu beda data. Kalau 2 kali nggak bayar pajak pasti gua tutup. Sekarang. Jadi saya baik hati membenarkan izin kalian, tapi pajak bayar yang benar. Ini Mas Singgi, saya ingin tanya pandangan Anda sebagai teman Ahok atau teman-teman Ahok melihat gaya Pak Ahok seperti ini. Buat saya pribadi atau teman-teman, kita sependapat bahwa Jakarta butuh Ahok. Jakarta butuh cara kepemimpinan yang seperti Ahok, keras. Tapi saya pikir ini sebuah terobosan baru, Pak, untuk memimpin Jakarta. Jakarta tidak bisa dipimpin oleh orang yang kita bilang adem ayem, gitu kan, Pak, bahasanya disayang-sayang, gitu kan. Tidak bisa. Jakarta butuh orang yang seperti Pak Ahok. Kita sudah ketinggalan zaman sekali, Pak. Kita sudah ketinggalan jauh dengan Singapura, seperti itu, dan kota-kota yang lainnya yang ada di seluruh dunia. Ahok menjadi sebuah cikal bakal pemimpin itu harus seperti ini. Kalau ada yang salah ya keras. Kenapa harus disayang-sayang seperti itu? Jadi kita bilang Pak Ahok apa? Ya pemarah, memang. Kita sependapat kok dengan pandangan itu. Seperti itu. Iya, karena kadang-kadang kan tampak seperti gaduh gitu. Iya.
Ya kita sangat harus mau tidak mau kita menerima kritikan dari teman-teman di bawah, dari masyarakat, bahkan pendukung-pendukung Ahok yang memang kadang bilang kalau Ahok ini orang yang cukup bekerja. Tapi kita pernah nerima Pak, kita pernah nerima salah satu kritikan waktu kita punya posko di bawah. Ya kan Anda sering ke lapangan, ya, bukan? Apa yang kemudian bicara soal ini? Itu menarik. Pak Ahok waktu kita salah satu mall di Jakarta waktu kita buka booth di sana, ada yang pernah bilang bahwa Pak Ahok ini kerjanya benar. Pak Ahok ini cerdas sekali dalam kerja, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah Pak. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ya, tapi kita nerima cerdas semuanya. Bekerja, cerdas, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ketinggalan waktu sekolah. Ya. Nah, tapi orangnya kasih KTP nggak? Kasih dong Pak pastinya. Kalau dia sudah bilang cerdas, mulutnya ditinggal waktu sekolah, nggak apa-apa kan? Oh iya, tidak ada masalah lah buat saya. Oh ya, itu kritik tapi juga mendukung. Gitu. Mendukung. Yang kritik habis-habisan ada nggak? Ketika kalian kasih minta KTP-nya, saya tidak mau kasih. Banyak Pak, rata-rata mereka punya kepentingan buat kami. Mereka punya kepentingan misalnya usahanya digusur. Karena memang menyalahi peraturan dari DKI, peraturan PRD DKI, menggusur. Mereka marah-marah di depan kami, ya silakan. Tapi memang berani meminta KTP orang-orang yang digusur? Kami pernah melakukan itu, Pak. Kami pernah melakukan itu. Rusun yang kemarin di Kampung Melayu, kami melakukan itu. Mereka bilang, Ahok itu memanusiakan manusia, mereka bilang. Oh, ada juga yang digusur, tapi kemudian memberi KTP. Iya. Kan juga masuk ke rusun, kan? Iya, betul. Lebih baik, bukan? Lebih baik. Mereka bilang bahwa ini semua lebih baik. Dari mereka dulu tinggal waktu mereka hujan sebentar mereka banjir. Sekarang mereka tinggal di rusun lebih aman, lebih nyaman. Ya, tapi kira-kira Bapak yang punya hotel tadi itu yang dimarah-marahin Pak Ahok itu, kira-kira kalau kamu minta KTP-nya mau kasih nggak ya? Saya belum tahu Pak, kita belum pernah coba. Coba aja ya. Boleh. Bagus kalau dicoba. Siap. Nanti kita cari alamat, kita coba. Berani kalau Mas Singgi dan teman-teman Ahok mencoba itu hebat tuh. Kita berani. Kalau nanti sudah ketemu, datang lagi ke sini. Siap. Gitu. Saya ingin melihat ketika kita bicara Jakarta, Anda tadi bilang cerdas, lalu kemudian ada kritik. Apa yang membuat Anda dan teman-teman Ahok itu ketika turun ke bawah itu sangat happy? Yang pertama adalah masukan, Pak. Kita selalu menerima masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat. Entah kita turun kemana. Apa itu masukannya? Ya balik lagi soal tadi, Pak. Bahwa mereka butuh hidup yang cukup nyaman di Jakarta. Dompetnya tebal. Betul, yang pasti. Mereka ke kantor nggak perlu macet-macetan. Betul. Kita selalu menerima itu semuanya. Nanti kan akan bangun 6 ruas tol di sini terus. Betul. Ya, itulah masukan-masukan yang seperti yang kita terima. Dan kemarin waktu kita di Balai Kota kita sampaikan semua masukan itu. Kita sampaikan dan Pak Ahok terima dengan cukup. Oh iya, saya terima semua masukannya. Gitu. Nah, masukan-masukan ini Anda apakan? Kita tampung dulu, Pak. Tampung. Kemarin kebetulan sangat tumpah sekali waktu kita ngomong di Balai Kota. Waktu ketemu Pak Ahok di Balai Kota, semua dikasih tahu? Kita kasih tahu semuanya. Termasuk kritik tentang dia marah-marah dan seterusnya? Oh iya, pastinya. Yang gusur-gusur gitu? Iya, kita kasih tahu semuanya. Pak Ahok? Saya harus menegakkan peraturan. Masa ya kalau orang salah, kita nggak gusur, kita disalahkan juga, dibilang. Gitu kan? Kalau orang benar ya kita gusur, kita baru salah, dibilang. Saya menegakkan peraturan, dibilang. Banyak seperti itu, Pak. Ketika dia ngomong begitu, apa perasaan teman Ahok yang datang ke situ? Kalau Bapak tanya perasaannya apa, karena kami mendukung Ahok, artinya kami pro dengan Pak Ahok. Tahu. Tapi kan rasa, hebat sekali Ahok. Bukan gitu? Ya, seperti itulah, Pak. Efek kami tidak pernah ketemu sama Pak Ahok, kemarin ketemu ya efeknya luar biasa. Biasa. Kalau ketemu ketiga, keempat mungkin sudah biasa. Belum tahu nantinya, Pak. Oke, kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, kami akan kembali lagi selepas jeda berikut. Mas Singgi, itu ada beberapa memes yang menggambarkan Ahok begitu banyak atau begitu rupa, tetapi ada satu yang tipikal yang memperlihatkan bawa senjata, kemudian bela diri dan seterusnya. Coba kita lihat ini. Ini ada Bruce Lee. You cannot do corruption again. Ini saving public money. Saving Private Ryan. Oke. Itu filmnya ya. Yeah. Terus with Captain America. Captain America. Diubah menjadi Captain Jakarta.
Ih, seru juga. Kalau Anda lihat gambar-gambar ini, Anda kan anak muda yang tentu punya idola. Iya. Ini. Itu apa kesan Anda dan teman-teman Ahok? Yang pertama, kreatif sekali Pak. Yang pertama, kami tidak pernah melempar gambar-gambar ini di media sosial kami. Tim digital kami tidak pernah melemparnya. Dari masyarakat sendiri yang keluar seperti ini. Hal-hal yang kami bilang meme yang luar biasa. Kalau gambaran, tadi Pak Don bilang bahwa bawa senjata, bela diri, itu mungkin ibarat sebuah orang yang mempertahankan Jakarta. Ya, Pak Ahok orang yang sangat keras sekali. Ya, makanya digambarkan dengan sosok yang tadi bawa senjata, saving public money. Mereka, Pak Ahok orang yang mempertahankan uang APBD pada zaman itu. Seperti itu. Jadi itu bacaan Anda dan teman-teman. Didiskusikan nggak? Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana menjual Ahok kan? Ya, betul sekali Pak. Kami kalau keluar meme-meme yang baru seperti ini, yang pertama kesannya... Biasanya Anda bikin viral begitu untuk... Ya, luar biasa sekali Pak. Kami nggak pernah terpikirkan untuk keluar gambar-gambar seperti tadi. Bawa senjata, bela diri, sampai Jet Li semua. Wah, luar biasa sekali. Makanya kami tidak punya orang yang bisa ahli desain sampai menggambar detail. Nggak punya. Nggak punya sampai yang detail. Medsos kalian tidak termasuk urusan-urusan yang begini? Medsos kami dibantu dengan beberapa relawan Pak. Video-video, pembuatan video segala macam. Ada yang menyumbang video. Ya, kami disumbang semuanya Pak. Kalau lihat semua gambar itu tampak Ahok itu seperti heroik. Ya. Untuk Jakarta ya? Ya, betul sekali. Itu tidak-tidaknya kesan saya kalau lihat gambar. Apalagi teman Ahok kan kesannya kan? Ya, seperti Pak Don bilang bahwa Pak Ahok heroik ya, sangat besar sekali Pak, benar sekali. Di APBD kemarin, yang waktu rame-ramenya Pak Ahok, kita dukung Pak Ahok waktu bulan-bulan Februari, Maret, Pak Ahok lawan begal APBD itu, waktu zaman lawan DPRD DKI ya, Pak Ahok orang yang sangat heroik menolong. Ya, tetapi begini, itu ada sejumlah kritik. Ya. Kritik dari lawan-lawan politik atau mungkin dari partai politik. Mungkin bisa kita lihat dan apa tanggapan teman Ahok khususnya Mas Singgi tentang hal-hal seperti ini. Oh, ini Sandiaga Uno adalah salah seorang rival. Saya melihat pemerintah sekarang belum secara komprehensif menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Masalah ekonomi belum tersentuh dengan baik. Itu salah satu ini ya. Sementara Ahok bilang kan soal dompet tebal kan? Seperti itu. Masih kurang untuk budaya Betawi, masih sebatas wacana. Nilai-nilai kearifan lokal, adab, seni budaya dan seterusnya sebagian besar tertinggal. Benyamin. Nah, terus ini M. Sanusi. Ketua Komisi D DPRD DKI, pola komunikasi Ahok buruk. Kita butuh sinergitas dengan menjadi komunikasi yang baik untuk membangun Jakarta lebih baik. Tegas boleh ke bawah, tapi tidak perlu disalahkan di depan publik. Ini sejumlah kritik, ini masih ada lagi. Oh, kalau ini kelihatannya rival yang terus-menerus muncul ya. Problem Jakarta itu fisik dan non-fisik. Fisik soal banjir dan macet, non-fisiknya warga kelas bawah masih dalam posisi sulit. Jangan melihat Jakarta cuma jalan MH Tamrin Sudirman saja. Yang dipindahin juga belum tentu hidupnya lebih baik. Nah, masih ada lagi. Ini masalah macet, saya kira bisa penonton baca sendiri tentang ini. Kalau lihat kritik begini, tadi kan ada kritik yang sudah umum bahwa Ahok itu marah. Tapi walaupun ada yang mengatakan bukan marah, tegas. Kalau lihat kritik itu kan kritik yang lebih serius sebetulnya. Teman Ahok lihat gimana? Pak Ahok selepas pengganti Jokowi kemarin waktu dilantik, saya pikir waktunya masih sangat pendek sekali Pak untuk bilang kalau Pak Ahok belum bisa melakukan apa-apa. Tanggapan kita. Kita bikin teman Ahok ya dasarnya seperti itu. Kita pengen Pak Ahok lebih maju lagi, lebih lama lagi mimpin Jakarta, lebih banyak yang dikerjakan. Jadi kami bilang ya kenapa nggak dilanjutkan aja pekerjaan Pak Ahok. Jadi kita usung lagi Pak Ahoknya. Jadi kami bilang belum tepat saatnya untuk mengomentari pekerjaan hasil-hasilnya. Anda itu. tidak bisa misalnya menghitung 3 tahun lagi baru terlihat kan? Dan itu sudah justru setelah itu periode kedua bukan? Jadi kita bilang bahwa saya tadi seperti Pak Don bilang bahwa kita tidak bisa melihat pekerjaan lebih cepat. Pak Ahok masih punya waktu ya kurang lebih berapa tahun lagi, 1 tahun lagi Pak untuk 2017. Masalahnya masih banyak, pekerjaan rumahnya masih cukup banyak sekali.
ya kita bilang bahwa ya lanjutkan saja Pak pekerjaannya, jangan ditinggal begitu aja. Ya makanya kita bilang kalau untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu saya rasa waktunya belum cukup pantas Pak. Belum cukup pantas. Iya. Jadi Anda ini dan kawan-kawan ini sebetulnya masih mendukung sebuah janji yang akan terrealisasi dalam waktu tertentu ya? Pastinya Pak, itu dia. Jadi kami meyakinkan ke teman-teman, meyakinkan ke masyarakat bawah yang dukung Pak Ahok bahwa Pak Ahok bisa loh buat bikin Jakarta lebih baik lagi. Tapi ya Mbok jangan dikomentarin dulu. Oke. Kalau kita komentar sebetulnya oke boleh aja, tapi jangan di Oke, boleh. Kalau kita lihat tadi Pak Sandiaga Uno ya, Pak Sandiaga Uno akan maju Pak balon cagup. Wajar-wajar saja Pak Sandiaga Uno komentar kalau ya masih kurang seperti itu. Pak Sanusi kemarin beliau bilang kalau Gerindra mendukung beliau maju dia akan maju ya. Kita bilang Triwisaksana bahkan. Anda ini baru mahasiswa semester 8 ya? Ya. Di Universitas apa? Pamulang. Pamulang. Ya. Terus melakukan pekerjaan, bukan melakukan aktivitas seperti sekarang, tidak mengganggu kuliahnya? Tidak mengganggu karena saya berkuliah di waktu weekend Pak. Oh, kuliah di weekend. Iya, betul. Lalu kemudian kalau tadi Anda dan teman-teman itu ada 20 orang di situ, kemudian ada 300 orang ya. Yang relawan. Ada di lapangan relawan. Itu membiayai kegiatan ini bagaimana? Dari modal 500 juta yang tadi kita bilang, kita nyetakin setengahnya buat nyetak merchandise Pak. Oh, merchandise. Iya, kita itu lembaga yang crowdfunding dan crowdsourcing. Kita jualan Pak, semua dibiayai lewat jualan. Ya, hitung-hitung kita menjual lama, kita bisa jualan Pak. Kita bisa jualan untuk membiayai gerakan ini, karena gerakan ini butuh biaya. Jadi dari 250 juta setengahnya untuk setup sebagian, kita bisa setting semuanya. Akhirnya kita cetak lagi merchandise juga ya. Tapi merchandise-nya memang laku gitu untuk di ini? Sangat laku Pak, diminati sekali. Sangat laku? Iya, 3 kali lipatnya Pak, kita bisa mendapatkan untung dari itu. 3 kali lipatnya? Ya, untuk siapa mereka yang beli itu? Ini ada gelang. Gelang ini apa nih? Anda jelasin. Gelang, ini gelang yang kita cetak. Terus ini kaos-kaos yang kita cetak juga buat kita jual biasanya di mall-mall Pak. Kita jual di mall-mall. Ada kurang lebih 5-10 desain yang kita punya, berbagai macam warna, ukuran. Inilah yang biayain ini kalau dijual harganya 100.000 Pak. 100.000. Buatnya berapa? Buatnya itu di angka 80.000 Pak. Angka 80, untung 20.000. Oke. Terus kalau gelang tadi kita buat di harga 6.000. Untungnya terus dibagi dengan relawan kan? Untungnya kita belah dengan relawan yang jaga di booth mall untuk uang transport mereka. Sebagian untuk biaya gerakan kami nyetak formulir. Oke, Mas Singgi, kita rehat lagi. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Singgi Widyastono dalam DBS To The Point. Mas Singgi, ini tadi kita sudah buka Ahok itu jadi rebutan. Iya. Sekarang ada teman Ahok yang inginkan Ahok masuk melalui pencalonan lewat independen. Lalu kemudian ada partai yang ingin juga melirik Ahok untuk maju menjadi DKI 1. Mana yang kalian pilih? Independen Pak. Independen. Sesuai janji Ahok waktu beliau ngomong di salah satu hotel di Jakarta, dia bilang kalau ada 1 juta orang yang memberi dukungan untuk Anda, masih yang Anda mau mengecewakan? Tidak mungkin. Mas Singgi, Anda percaya janji politik? Kami yakin sekali Pak. Sampai sekarang kami tidak pernah berpikiran Pak Ahok akan maju dari jalur politik, partai politik. Tidak pernah berpikiran seperti itu. Andai kata Pak Ahok menerima maju dari calon partai politik, terus teman Ahok ngapain? Saya rasa sampai sekarang enggak. Saya rasa sampai sekarang kita belum pernah kepikiran untuk Pak Ahok lewat maju lewat jalur partai politik. Iya. Politik itu kan perlu berpikir dengan bermacam-macam kemungkinan. Iya, tapi kami masih yakin berlima. Founder semua masih yakin berlima. Lurus, cuman satu-satunya. Iya. Sesuai pertemuan kami kemarin di Balai Kota, Pak Ahok akan maju lewat jalur independen. Itu yang beliau katakan. Itu menyulitkan Pak Ahok. Sulit dari mananya Pak maksudnya? Kalau misalnya ada partai politik yang banyak begitu, gimana? Saya rasa Pak Ahok sudah bukan antipati dengan partai Pak. Ya, iya. Saya rasa kami sampai sekarang masih percaya bahwa Pak Ahok setia untuk teman Ahok. Setia. Pak Ahok setia untuk teman Ahok. Iya. Baru sekali ketemu kalian. Iya. Tapi kami sangat yakin. Betapa tidak yakinnya kami waktu kami
menjalankan semua pekerjaan ini, menjalankan semua pengumpulan KTP ini, kami tidak pernah ketemu sama Pak Ahok, gitu kan. Terus kemarin kami ketemu dengan Pak Ahok bilang bahwa Pak Ahok akan maju lewat jalur independen. Masih kami tidak percaya dengan Pak Ahok. Mas Singgi, bukan soal tidak percayanya, tetapi kan urusan politik ini begitu nanti terpilih, andai kata terpilih pada periode kedua, kan ada urusan APBD, akan ada urusan program yang harus dapat dukungan di DPRD, bukan dapat dukungan politik. Tetapi dia tidak punya di situ karena didukung oleh teman Ahok yang adalah masuk melalui jalur independen. Apa yang Anda pikirkan kalau itu tidak dapat dukungan politik? Kami tidak pernah kami tidak pernah sejauh itu untuk memikirkan birokrasi ke depan. Pak Ahok akan maju akan berduet dengan nantinya berduet lagi dengan DPRD ketika menentukan APBD, gitu kan, rancangan APBD. Yang sampai sekarang kami pikirkan adalah goal etiketnya Pak Ahok. Golnya Pak Ahok untuk maju lewat jalur independen, itu saja. Dan kami yakin sampai sekarang Pak Ahok tidak akan maju lewat jalur partai politik. Itu. Kalau misalnya dia PDIP bilang, kami numpang dong calon wakil gubernurnya, atau Nasdem bilang begitu, terus? Sesuai pendapat kami dengan berlima kemarin, oke, siapa saja boleh masuk lewat kami, gitu kan? Kami pengusung, teman Ahok pengusung, Pak. Saya tekankan bahwa teman Ahok pengusung, yang lain boleh mendukung, tapi tidak boleh menjadi pengusung. Oh, jadi mengusung, yang lain boleh mendukung? Boleh. Jadi satu paket kah nanti Ahok dengan wakilnya gitu yang Anda dukung? Pertemuan kami di Balai Kota kemarin dengan Pak Ahok kami juga menyampaikan soal wakil. Pak Ahok bilang kalau calonnya wakil gubernur nanti lewat partai tidak ada masalah kan? Dia nanya ke kita bilang tidak ada masalah. Yang kami sampai sekarang kami pertanyakan adalah Pak Ahok. Jadi kalau tidak ada, kalau nanti dari partai mau titip wakil boleh gitu? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting tetap akan menjadi pendukung, bukan pengusung. Pengusungnya adalah independen, Pak. Iya, gitu. Kami juga menceritakan bahwa Pak Ahok jangan tertarik dengan partai politik. Manuver partai politik itu luar biasa, Pak. Ya, di mana-mana begitu memang. Manuvernya luar biasa. Kenapa Anda tidak suka sama sekali dengan partai politik? Bukan, teman Ahok maksud saya, bukan Anda. Oke. Teman Ahok bukan tidak suka dengan partai politik, Pak. Seperti itu. Kami mendapat masukan dari teman-teman di bawah. Waktu kami mengadakan teman Ahok pertama, mereka sudah cukup jengah sekali dengan partai politik. Apa? Cukup jengah sekali dengan partai politik. Jengah dengan partai politik? Iya. Kenapa jengah, teman-teman? Entah bermacam-macam alasan, entah beragam alasan mereka. Mereka bilang, teman Ahok pokoknya kami tekankan bahwa Ahok harus maju lewat independen, tidak dengan partai. Ya, kami menerima masukan itu, Pak. Sekarang ada partai yang mendekati teman Ahok nggak? Partai belum. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Tapi kalau manuver nanti di belakang, saya belum tahu. Iya, politik itu bisa berubah dalam waktu 2 menit. Iya. Wakil gubernur kami serahkan sepenuhnya ke Pak Ahok sih, Pak, intinya. Seperti itu. Kami hanya memenuhi kriteria dari Pak Ahok, seperti itu aja, Pak. Tadi Anda bilang orang sudah jengah dengan partai politik. Apa karena memang partai politik terlalu banyak ambil apa begitu lewat kekuasaannya? Kami waktu kemarin mengadakan acara yang Car Free Day di Bundaran HI itu yang lagi rame-rame lawan begal APBD. Ada banyak yang bilang bahwa ya oknum siapa mungkin ya, oknum yang di partai yang merampas gitu kan APBD. Ahok ingin membenarkan itu semua. Ya makanya mereka bilang bahwa Ahok harus maju lewat independen. Kenapa harus lewat partai? Kok toh ada peraturan PKPU nomor 9 tahun 2012 itu teman-teman Ahok ini umurnya paling tinggi berapa? 24 tahun kan? Paling tinggi 24 tahun, Pak. Ya. Anda sendiri? Saya 23 tahun. 23 tahun? Iya. Yang lain di bawah itu? Atau sama lah ya? Sama lah, Pak. Rate sama. Pokoknya kita di angka 22 sampai 24 tahun. Jadi Anda merasa bahwa bagaimana politik itu menjadi menarik karena kemudian ini ternyata ada sekumpulan orang yang bisa membuat seseorang bisa jadi gubernur? Iya. Teman Ahok juga mengajarkan model, Pak. Kami role model dari semuanya. Iya, kami ingin mempertunjukkan ke Indonesia bahwa kalau kalian di daerah kalian punya orang baik, kenapa nggak diusung lewat jalur independen? Orang baik, iya, kata kenapa kuncinya. harus partai? Iya, kalau ada mereka yang tidak punya tumpangan ke partai, harus ada janji-janji politik, kenapa tidak lewat independen? Toh peraturan mengatur itu semua. Termasuk calon presiden juga mestinya bisa ya? Kebetulan Indonesia belum punya peraturan yang mengatur itu, Pak. Tahu, tapi saya yakin kan boleh dong. Iya. Kalau gubernur kami mendukung bisa, sekali. Kami mendukung sekali. Kami sangat mendukung sekali. Indonesia. Mas Singgi, kita break lagi. Pemirsa, kita akan segera. Mas Singgi, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita soal teman Ahok ini. Saya ingin Anda memperhatikan beberapa angka berikut ini, terutama angka penelitian.
ini ada beberapa Hidayat Nur Wahid dan seterusnya. Lalu kemudian kita lihat elektabilitas. Basuki Cahayapurnama 43,5%, Ridwan Kamil 43, sekian, kemudian Ridwan Kamil 17,25, lalu kemudian Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya 8%. Lalu ini hasil survei SMRC, masih CSIS. Ini Adi Akhtar Daud 4,25, Hidayat Nur Wahid 4%, Tantowi Yahya 4%. Apa arti angka-angka ini untuk teman Ahok? Menggambarkan siapa ya? Menggambarkan situasi di bawah. Situasi di bawah. Menggambarkan kalau popularitas Pak Ahok lebih tinggi dibanding pesaing-pesaingnya. Popularitas, elektabilitas, beliau disukai. Jadi itu gambaran bahwa dan ya kami yakin Pak Ahok masih bisa maju untuk orang 2017. bilang begini Mas Singgi, angka 43, sekian persen itu bukan angka yang tinggi untuk seorang petahana. Iya. Kira-kira? Saya bukan pollster, Pak. Saya tidak bisa memahami sejauh mana angka-angka tersebut. Kita cuma bisa baca angka yang ada di bawah. Ya, betul, yang disajikan saja. Jadi artinya kami tidak bisa mengomentari angka-angka tersebut. Tapi kami sampai sekarang kami masih yakin popularitas Pak Ahok ya melewati lawan-lawan ya yang tadi. Pesaing terdekatnya adalah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Iya. Teman-teman tahu itu? Ridwan Kamil saya tahu. Beliau orang yang cukup baik. Beliau profesional juga dan mungkin beliau menjadi lawan yang baik. Kami menantang Pak Ridwan Kamil untuk datang ke Jakarta, untuk kita sama-sama bertarung di Jakarta. Itu sih yang paling luar biasa namanya kan sampai sekarang Ridwan Kamil. Makanya kami menantang beliau Pak untuk ke Jakarta. Ya, saya bukan tidak percaya anak-anak muda yang melakukan pekerjaan seperti ini. Saya bangga malah melihat anak-anak muda bekerja seperti ini. Dan bahkan bisa menjadi contoh kalau bisa dipakai di tempat lain. Kalau betul merasa bertanggung jawab untuk memilih seorang pemimpin yang mumpuni. Tetapi yang ingin saya katakan adalah menyimpan keyakinan bahwa ini belum tentu terwujud. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kami yakin sampai sekarang kalau Pak Ahok bisa jadi gubernur lagi di 2017 sesuai dengan popularitas Pak Ahok dan elektabilitas yang sampai sekarang luar biasa. Saya pikir kami masih cukup yakin sekali, Pak. Mas Singgi, biasanya orang akan percaya kalau betul-betul orang ada di lapangan. Anda punya orang di lapangan, bukan? Betul. Itu aroma yang ada di lapangan setelah kalian jalan, bekerja, mendengar. Aromanya itu menuju kemenangan apa bukan sih? Kami turun di lapangan, kami punya 120 posko Pak yang ada di seluruh Jakarta. 5 booth posko yang ada di mall di seluruh Jakarta. Kami menerima banyak sekali, tadi Bapak bilang kritik, masukan, saran. Dan lebih banyak positif. Positifnya ya Pak Ahok bisa maju lagi, Pak Ahok bisa menang lagi. Kalau di lapangan yang kami temui selama ini ibu-ibu ya Pak. Ibu-ibu banyak bilang, Mas KJP-nya dinaikin dong. KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kenapa nggak ditambah uangnya? Ya kan? Kenapa nggak lebih mudah persyaratannya? Banyak yang bicara seperti itu, Pak. Jadi kami lebih banyak bertemu dengan ibu-ibu respondennya di bawah. Karena kebetulan waktu kunjungan kami pagi sampai sore hari. Ya, ibu-ibu lah paling banyak. Anda sampaikan itu ke Ahok? Sampaikan, pastinya. Respon beliau cukup baik. Beliau bilang, wah saya yakin sekali kalau ibu-ibu itu mau dukung saya. Andai kata gagal Anda ini gimana? Kami menerima dengan lapang dada, Pak. Semua itu. Kami menerima bahwa ya perjuangan kami selama kurang lebih 1 tahun kemarin atau 2 tahun kebelakang kemarin ya sudah kami terima dengan lapang dada karena kami berjuang dengan tulus, ya sudah, apalagi yang kami pertahankan. Seperti itu. Tapi kami belum terpikirkan untuk sampai sekarang kalah, belum, Pak. Belum terpikir. Itu antara gabungan relawan dan politisi. Iya. Biasanya politisi itu baru tahu kalah itu setelah betul-betul kalah. Sampai sekarang kami belum pikir untuk kami bakal kalah, belum pernah. Bagaimana cara kalian mengorganisasi satu sama lain? Kan Anda koordinator. Iya, betul. Ada koordinator. Kami manage dengan cukup baik sekali. Seperti sistemnya multi level marketing, Pak, punya tangan ke bawah sampai ke bawah. Sampai akhirnya formulir itu masuk ke sekretariat pusat kami. Dan kalau Anda dapatkan 1 juta, kartu tanda KTP 1 juta, itu belum berarti kemenangan, bukan? Iya, belum berarti kemenangan. Tapi bisa berkali-kali. Bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Banyak orang mungkin tidak punya waktu sekarang untuk mendukung Pak Ahok. Beliau kerja dengan sibuk sekali, bahkan ada yang di daerah rumahnya tidak ada posko untuk teman Ahok. Beliau tidak bisa mengirimkan.
Iya sudah. Biasanya orang kasih mungkin tanda dukungan, tapi kalau memilih dia suka atau tidak suka dulu. Iya, betul Pak. Ya kami mempersilahkan siapapun kalau sudah memberi dukungan ke kami lewat independen, mengirimkan formulir ke kami. Kalau nanti di belakang beliau tidak milih, ya saya rasa silakan. Itu pilihan masing-masing. Oke. Mas Singgi, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Pemirsa, di tangan anak muda, politik itu tampaknya hitam putih, tidak abu-abu dan tidak ribet. Teman Ahok ini adalah sejumlah anak muda yang ingin menentukan masa depan dengan langsung terlibat memilih seorang pemimpin yang mereka anggap mumpuni. Langsung action, tidak hanya omong-omong di sosmed. Apa yang dilakukan teman Ahok mungkin saja dapat menjadi role model di tempat lain. Mudah-mudahan anak-anak muda ini benar-benar relawan dan bukan pencari imbalan. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan kita akan jumpa lagi dalam DBS episode berikutnya. Ini sebuah terobosan baru Pak untuk memimpin Jakarta. Jakarta tidak bisa dipimpin oleh orang yang kita bilang adem ayem gitu kan, bahasanya disayang-sayang gitu kan. Tidak bisa. Jakarta butuh orang yang seperti Pak Ahok. Kita sudah ketinggalan zaman sekali Pak. Kita sudah ketinggalan jauh dengan Singapura seperti itu dan kota-kota yang lainnya yang ada di seluruh dunia. Ahok menjadi sebuah cikal bakal pemimpin itu harus seperti ini. Kalau ada yang salah ya keras. Kenapa harus disayang-sayang seperti itu? Jadi kita bilang Pak Ahok apa? Ya pemarah memang. Kita sependapat kok dengan pandangan itu. Seperti itu. Iya, karena kadang-kadang kan tampak seperti gaduh gitu. Iya. Ya, kita sangat harus mau tidak mau kita menerima kritikan dari teman-teman di bawah, dari masyarakat, bahkan pendukung-pendukung Ahok yang memang kadang bilang kalau Ahok ini orang yang cukup bekerja. Tapi kita pernah nerima Pak, kita pernah nerima salah satu kritikan waktu kita punya posko di bawah. Ya kan Anda sering ke lapangan ya, kan? Apa yang kemudian bicara soal ini? Itu menarik. Pak Ahok waktu kita salah satu mall di Jakarta waktu kita buka booth di sana, ada yang pernah bilang bahwa Pak Ahok ini kerjanya benar. Pak Ahok ini cerdas sekali dalam kerja, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah Pak. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ya. Ya, tapi kita nerima cerdas semuanya. Bekerja, cerdas, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ketinggalan waktu sekolah. Ya. Nah, tapi orangnya kasih KTP nggak? Kasih dong Pak pastinya. Kalau dia sudah bilang cerdas, mulutnya ditinggal waktu sekolah, nggak apa-apa kan? Oh iya, tidak ada masalah lah buat saya. Oh ya, itu kritik tapi juga mendukung. Gitu. Mendukung. Yang betul. kritik habis-habisan ada nggak? Ketika kalian kasih minta KTP-nya, saya tidak mau kasih. Banyak Pak, rata-rata mereka punya kepentingan buat kami. Mereka punya kepentingan misalnya usahanya digusur. Karena memang menyalahi peraturan dari DKI, peraturan PRD DKI menggusur, mereka marah-marah di depan kami ya silakan. Tapi memang berani meminta KTP orang-orang yang digusur? Kami pernah melakukan itu Pak. Kami pernah melakukan itu. Rusun yang kemarin di Kampung Melayu, kami melakukan itu. Mereka bilang Ahok itu memanusiakan manusia, mereka bilang. Oh, ada juga yang digusur tapi kemudian memberi KTP. Iya. Kan juga masuk ke rusun kan? Iya, betul. Lebih baik bukan? Lebih baik. Mereka bilang bahwa ini semua lebih baik. Dari mereka dulu tinggal waktu mereka hujan sebentar mereka banjir. Sekarang mereka tinggal di rusun lebih aman, lebih nyaman. Ya, tapi kira-kira Bapak yang punya hotel tadi itu yang dimarah-marahin Pak Ahok itu kira-kira kalau kamu minta KTP-nya mau kasih nggak ya? Saya belum tahu Pak, kita belum pernah coba. Coba aja ya. Boleh. Bagus kalau dicoba. Siap. Nanti kita cari alamat, kita coba. Berani kalau Mas Singgi dan teman-teman Ahok mencoba itu hebat tuh. Kita berani. Nah, kalau nanti sudah ketemu, datang lagi ke sini. Siap. Gitu. Saya ingin melihat ketika kita bicara Jakarta, Anda tadi bilang cerdas, lalu kemudian ada kritik. Apa yang membuat Anda dan teman-teman Ahok itu ketika turun ke bawah itu sangat happy? Yang pertama adalah masukan, Pak. Kita selalu menerima masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat. Entah kita turun kemana. Apa itu masukannya? Ya balik lagi soal tadi, Pak. Bahwa mereka butuh hidup yang cukup nyaman di Jakarta. Dompetnya tebal. Betul, yang pasti.
mereka ke kantor nggak perlu macet-macetan. Betul. Kita selalu nerima itu semuanya. Nanti kan akan bangun 6 ruas tol di sini terus. Betul. Ya, itulah masukan-masukan yang seperti yang kita selalu kita terima. Dan kemarin waktu kita di balai kota kita sampaikan semua masukan itu. Kita sampaikan dan Pak Ahok terima dengan cukup. Oh iya, saya terima semua masukannya. Gitu. Nah, masukan-masukan ini Anda apakan? Kita bisa tampung dulu, Pak. Tampung. Kemarin kebetulan sangat tumpah sekali waktu kita ngomong di balai kota. Waktu ketemu Pak Ahok di balai kota semua dikasih tahu. Kita kasih tahu semuanya. Termasuk kritik tentang dia marah-marah dan seterusnya. Oh iya, pastinya. Yang gusur-gusur gitu. Iya, kita terus kasih tahu jawaban semuanya. Pak Ahok? Saya harus menegakkan peraturan. Masa ya kalau orang salah kita nggak gusur, kita disalahkan juga, dia bilang. Gitu kan? Kalau orang benar ya kita gusur, kita baru salah, dia bilang. Saya menegakkan peraturan, dia bilang. Bahasa seperti itu, Pak. Ketika dia ngomong begitu, apa perasaan teman Ahok yang datang ke situ? Kalau Bapak tanya perasaannya apa, karena kami mendukung Ahok, artinya kami pro dengan Pak Ahok. Tahu. Tapi kan rasa, hebat sekali Ahok. Bukan gitu? Ya, seperti itulah, Pak. Efek kami tidak pernah ketemu sama Pak Ahok, kemarin ketemu ya efeknya luar biasa. Biasa. Kalau ketemu ketiga, keempat mungkin sudah biasa. Belum tahu nantinya, Pak. Oke, kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, kami akan kembali lagi selepas jeda berikut. Mas Singgi, itu ada beberapa memes yang menggambarkan Ahok begitu banyak atau begitu rupa, tetapi ada satu yang tipikal yang memperlihatkan bawa senjata, kemudian bela diri dan seterusnya. Coba kita lihat ini. Ini ada Bruce Lee. You cannot do corruption again. Ini saving public money. Saving Private Ryan. Oke. Itu filmnya ya. Yeah. Terus with Captain America. Captain America. Diubah menjadi Captain Jakarta. Seru juga. Kalau Anda lihat gambar-gambar ini, Anda kan anak muda yang tentu punya idola. Iya. Ini. Itu apa kesan Anda dan teman-teman Ahok? Yang pertama, kreatif sekali, Pak. Yang pertama, kami tidak pernah melempar gambar-gambar ini di media sosial kami. Tim digital kami tidak pernah melemparnya. Dari masyarakat sendiri yang keluar seperti ini. Hal-hal yang kami bilang meme yang luar biasa. Kalau gambaran, tadi Pak Don bilang bahwa bawa senjata, bela diri, itu mungkin ibarat sebuah orang yang mempertahankan Jakarta. Ya, Pak Ahok orang yang sangat keras sekali. Ya, makanya digambarkan dengan sosok yang tadi bawa senjata, saving public money. Pak Ahok orang yang mempertahankan uang APBD pada zaman itu. Seperti itu. Jadi itu bacaan Anda dan teman-teman. Didiskusikan nggak? Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana menjual Ahok kan? Ya, betul sekali, Pak. Kami kalau keluar meme-meme yang baru seperti ini, yang pertama kesannya... Biasanya Anda bikin viral begitu untuk... luar biasa sekali, Pak. Kami nggak pernah terpikirkan untuk keluar gambar-gambar seperti tadi. Bawa senjata, bela diri, sampai Jet Li semua. Wah, luar biasa sekali. Makanya kami tidak punya orang yang bisa ahli desain sampai menggambar detail. Nggak punya. Nggak punya sampai yang detail. Medsos kalian tidak termasuk urusan-urusan yang begini? Medsos kami dibantu dengan beberapa relawan, Pak. Video-video, pembuatan video segala macam. Ada yang menyumbang video. Ya, kami disumbang semuanya, Pak. Kalau lihat semua gambar itu tampak Ahok itu seperti heroik. Ya. Untuk Jakarta ya. Ya, betul sekali. Itu tidak-tidaknya kesan saya kalau lihat gambar. Apalagi teman Ahok kan kesannya kan? Ya, seperti Pak Don bilang bahwa Pak Ahok heroik ya sangat besar sekali, Pak. Benar sekali. Di APBD kemarin, yang waktu rame-ramenya Pak Ahok, kita dukung Pak Ahok waktu bulan-bulan Februari, Maret, Pak Ahok lawan begal APBD itu, waktu zaman lawan DPRD DKI, ya Pak Ahok orang yang sangat heroik menolong. Ya, tetapi begini, itu ada sejumlah kritik. Kritik dari lawan-lawan politik atau mungkin dari partai politik. Mungkin bisa kita lihat dan apa tanggapan teman Ahok khususnya Mas Singgi tentang hal-hal seperti ini. Oh, ini Sandiaga Uno adalah salah seorang rival. Saya melihat pemerintah sekarang belum secara komprehensif menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Masalah ekonomi belum tersentuh dengan baik. Itu salah satu ini ya. Sementara Ahok bilang kan soal dompet tebal kan. Seperti itu. Masih kurang untuk budaya Betawi, masih sebatas wacana.
nilai-nilai kearifan lokal, adab, seni budaya dan seterusnya sebagian besar tertinggal. Benyamin. Nah, terus ini M. Sanusi. Ketua Komisi D DPRD DKI, pola komunikasi Ahok buruk. Kita butuh sinergitas dengan menjadi komunikasi yang baik untuk membangun Jakarta lebih baik. Tegas boleh ke bawah, tapi tidak perlu disalahkan di depan publik. Ini sejumlah kritik, ini masih ada lagi. Oh, kalau ini kelihatannya rival yang terus-menerus muncul ya. Problem Jakarta itu fisik dan non-fisik. Fisik soal banjir dan macet, non-fisiknya warga kelas bawah masih dalam posisi sulit. Jangan melihat Jakarta cuma jalan MH Tamrin Sudirman saja. Yang dipindahin juga belum tentu hidupnya lebih baik. Nah, masih ada lagi. Ini masalah macet, saya kira bisa penonton baca sendiri tentang ini. Kalau lihat kritik begini, tadi kan ada kritik yang sudah umum bahwa Ahok itu marah. Tapi walaupun ada yang mengatakan bukan marah, tegas. Kalau lihat kritik itu kan kritik yang lebih serius sebetulnya. Teman Ahok lihat gimana? Pak Ahok selepas pengganti Jokowi kemarin waktu dilantik, saya pikir waktunya masih sangat pendek sekali Pak untuk bilang kalau Pak Ahok belum bisa melakukan apa-apa. Tanggapan kita. Kita bikin teman Ahok ya dasarnya seperti itu. Kita pengen Pak Ahok lebih maju lagi, lebih lama lagi memimpin Jakarta, lebih banyak yang dikerjakan. Jadi kami bilang ya kenapa nggak dilanjutkan aja pekerjaan Pak Ahok. Jadi kita usung lagi Pak Ahok ya. Jadi kami bilang belum tepat saatnya untuk mengomentari pekerjaan hasil-hasilnya. Anda itu. tidak bisa misalnya menghitung 3 tahun lagi baru terlihat kan? Dan itu sudah justru setelah itu periode kedua bukan? Jadi kita bilang bahwa saya tadi seperti Pak Don bilang bahwa kita tidak bisa melihat pekerjaan lebih cepat. Pak Ahok masih punya waktu kurang lebih berapa tahun lagi, 1 tahun lagi Pak untuk 2017. Masalahnya masih banyak, pekerjaan rumahnya masih cukup banyak sekali. Ya kita bilang bahwa lanjutkan saja Pak pekerjaannya, jangan ditinggal begitu aja. Ya makanya kita bilang kalau untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu saya rasa waktunya belum cukup pantas Pak. Belum cukup pantas. Jadi Anda ini dan kawan-kawan ini sebetulnya masih mendukung sebuah janji yang akan terrealisasi dalam waktu tertentu ya? Pastinya Pak, itu dia. Jadi kami meyakinkan ke teman-teman, meyakinkan ke masyarakat bawah yang dukung Pak Ahok bahwa Pak Ahok bisa loh buat bikin Jakarta lebih baik lagi. Tapi yang jangan dikomentarin dulu. Kalau kita komentar sebetulnya boleh aja, tapi jangan di boleh. Kalau kita lihat tadi Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Uno akan maju Pak balon cagup. Wajar-wajar saja Pak Sandiaga Uno komentar kalau masih kurang seperti itu. Pak Sanusi kemarin beliau bilang kalau Gerindra mendukung beliau maju dia akan maju kita bilang Triwisaksana bahkan. Anda ini baru mahasiswa semester 8 ya? Di Universitas apa? Pamulang. Terus melakukan pekerjaan, bukan melakukan aktivitas seperti sekarang, tidak mengganggu kuliahnya? Tidak mengganggu karena saya berkuliah di waktu weekend Pak. Kuliah di weekend. Iya betul. Lalu kemudian kalau tadi Anda dan teman-teman itu ada 20 orang situ, kemudian ada 300 orang yang relawan. Ada di lapangan relawan, itu membiayai kegiatan ini bagaimana? Dari modal 500 juta yang tadi kita bilang, kita nyetakin setengahnya buat nyetak merchandise Pak. Merchandise. Kita itu lembaga yang crowdfunding dan crowdsourcing. Kita jualan Pak, semua dibiayai lewat jualan. Hitung-hitung kita menjual mau, kita bisa jualan Pak. Kita bisa jualan untuk membiayai gerakan ini, karena gerakan ini butuh biaya. Jadi dari 250 juta setengahnya untuk setup sebagian, kita bisa setting semuanya. Akhirnya kita cetak lagi merchandise juga ya. Tapi merchandise-nya memang laku gitu untuk di ini? Sangat laku Pak, diminati sekali. Sangat laku? Iya, 3 kali lipatnya Pak, kita bisa mendapatkan untung dari itu. 3 kali lipatnya? Siapa mereka yang beli itu? Ini ada gelang. Gelang ini apa nih? Anda jelasin. Gelang, ini gelang yang kita cetak. Terus ini kaos-kaos yang kita cetak juga buat kita jual biasanya di mall-mall Pak. Kita jual di mall-mall. Ada kurang lebih 5-10 desain yang kita punya, berbagai macam warna, ukuran. Inilah yang biayain ini kalau dijual harganya 100.000 Pak.
100.000. 100.000. Buatnya berapa? Buatnya itu di angka 80.000, Pak. Angka 80, untung 20.000. Oke. Terus kalau gelang tadi kita buat di harga 6.000. Untungnya terus dibagi dengan relawan kan? Untungnya kita belah dengan relawan yang jaga di booth mall, untuk ruang transport mereka, sebagian untuk biaya gerakan kami, nyetak formulir. Oke, Mas Singgi, kita rehat lagi. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali bersama Singgi Widjastono dalam DBS To The Point. Mas Singgi, ini tadi kita sudah buka Ahok itu jadi rebutan. Iya. Sekarang ada teman Ahok yang inginkan Ahok masuk melalui pencalonan lewat independen, lalu kemudian ada partai yang ingin juga melirik Ahok untuk maju menjadi DKI 1. Mana yang kalian pilih? Independen, Pak. Independen. Sesuai janji Ahok waktu beliau ngomong di salah satu hotel di Jakarta, dia bilang kalau ada 1 juta orang yang memberi dukungan untuk Anda, masih yang Anda mau mengecewakan? Tidak mungkin. Mas Singgi, Anda percaya janji politik? Kami yakin sekali, Pak. Sampai sekarang kami tidak pernah berpikiran Pak Ahok akan maju dari jalur politik, partai politik. Tidak pernah berpikiran seperti itu. Andai kata Pak Ahok menerima maju dari calon partai politik, terus teman Ahok ngapain? Saya rasa sampai sekarang enggak. Saya rasa sampai sekarang kita belum pernah kepikiran untuk Pak Ahok kalau maju dari jalur partai politik. Iya. Politik itu kan perlu berpikir. Ya, itu nggak lebih dari 500 juta, Pak. Nggak lebih dari 500 juta untuk nyetak formulir, nyetak kita punya merchandise, semuanya tidak lebih dari 500 juta. Yang kasih dana siapa? Kita dulu punya senior-senior di Jakarta Baru, Pak. Di Jakarta Baru. Senior di Jakarta Baru. Nanti kita akan publish kalau memang dibutuhkan seperti itu. Katanya ketika kalian mencari kantor yang sekarang itu sebetulnya ditolak, lalu kemudian dipanggil lagi, atau gimana ceritanya? Bukan ditolak, Pak. Apa? Jadi kami tidak punya cukup uang, Pak, untuk membiayai gerakan itu karena kebetulan anak muda semua, kami masih kuliah, masih kerja, juga baru masuk kerja gitu kan bahasanya, Pak. Terus ada orang berbaik hati sekali untuk ya sudah dipinjamkan saya, tapi lantai 1 saja, lantai 2-nya punya kantor orang, Pak. Ya, jadi kami satu kantor sama kantor orang. Kami cuma dapat di depan, kami nggak punya uang, kami cuma bisa buat setup ruangan deh gitu kan. Kami komputer pun bawa masing-masing, Pak. Benar, katanya waktu pertama itu ditolak untuk masuk di situ, lalu kemudian besoknya ditelepon lagi kalian untuk masuk ke situ. Tidak sih, Pak, tidak seperti itu. Kami cuma mencari pada saat itu cari harga yang paling baik, tapi akhirnya kami ditawarkan untuk dipinjamkan. Oh. Jadi akhirnya gratis dong dipinjamkan? Dipinjamkan gratis, Pak, betul. Wow. Coba kita lihat dulu laporan berikut ini yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman Ahok ini. Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak perlu merisaukan dukungan dari partai politik untuk berlaga di pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun mendatang. Kalau lu nggak bayar pajak, gua tutup. Putra Belitung Timur ini bisa mengandalkan teman Ahok untuk maju pilgub lewat jalur perseorangan atau jalur non-partai. Awalnya, untuk berlaga di pilgub mendatang, Ahok paling sedikit harus mengumpulkan 7,5% dari jumlah penduduk Jakarta, setara dengan 750.000 lembar fotokopi KTP sebagai bukti dukungan. Namun, akhir September tahun lalu, Mahkamah Konstitusi melonggarkan syarat tadi. Syarat jumlah penduduk diganti menjadi daftar pemilih tetap atau DPT pilgub sebelumnya. Dengan begitu, teman Ahok hanya membutuhkan 532.000 lembar fotokopi KTP sebagai bukti dukungan untuk Ahok. Hingga awal Februari, syarat minimal tadi telah dilampaui. Kini sudah 650.000-an KTP yang telah dikumpulkan teman Ahok. Teman Ahok menjadi tulang punggung sekaligus marketing gratis bagi Pak Ahok. Setahun sebelum Pilgub Jakarta, Ahok paling ngetop di mata publik ibu kota. Popularitas Ahok tembus 94%. Di atas pesaingnya semacam Tantowi Yahya, Ridwan Kamil, Abraham Lunggana alias Haji Lulung atau Hidayat Nur Wahid. Angka keterpilihan atau elektabilitas Ahok juga paling tinggi, 43,25%. Ridwan Kamil di urutan kedua dengan 17,25%. Tokoh lain seperti Tri Risma hari ini hanya mendulang 8%. Sementara Adi Aksa Daud, Hidayat Nur Wahid, dan Tantowi Yahya hanya 4%-an. Benar kata Mas Singgi kan?
paling tinggi sekarang. Pemirsa, kita akan lanjut lagi perbincangan kita selepas jeda berikut. Kembali bersama Mas Singgih Widyastono dalam DBS To The Point. Mas Singgih, biasanya kita ini berjuang karena sesuatu alasan, bukan? Betul. Dan itulah Anda menjadi teman Ahok dan berjuang untuk Ahok karena alasan-alasan tertentu. Apa yang Anda lihat kelebihan seorang Ahok? Kelebihannya, kita bilang Pak Ahok itu bersih yang pertama, Pak. Bersih. Dia transparan dan profesional. Dan profesional. Profesional sekali dalam pekerjaan. Beliau tidak pernah main-main dengan anggaran. Terus beliau bekerja dengan hati untuk masyarakat Jakarta. Itu yang paling menjadi dasar kami kenapa kami mendirikan teman Ahok itu sih, Pak. Bersih, transparan, tidak cukup. Iya. Tetapi orang membutuhkan bahwa dia kerja konkret. Apa yang konkret dari pekerjaan Ahok di DKI yang menurut teman-teman Ahok layak dipertimbangkan untuk kemudian diperjuangkan? Setiap pagi nih Pak, di daerah saya, setiap pagi di daerah saya itu dulu ada drainase yang memang selalu mampet, Pak. Sekarang dibersihkan setiap hari oleh petugas yang memakai baju oranye yang kita bilang PPSU sekarang. Ahok membangun segalanya di Jakarta sekarang, Pak. Infrastruktur yang pertama. Pak Ahok punya cita-cita yang sangat luhur sekali ketika kami semua pernah membaca kutipan Pak Ahok, dia ingin membuat dompet warga Jakarta penuh. Betul. Iya. Kami pernah menginterview Ahok. Iya. Kita mau bikin dompet warga Jakarta itu tebal. Iya. Bukan penuh, itu tebal. Kan kalau dompet kan tebal, bukan? Iya. Nah, terus ketika mendengar itu, apa yang teman Ahok pikirkan? Saya rasa dari survei kemarin gambaran kami, kalau Ahok sudah bekerja, Pak. Ahok sudah menunjukkan bahwa beliau bekerja. Beliau bukan cuma bekerja di balik meja, beliau bisa bekerja mengatur anak buahnya dengan cukup baik sekali, dan akhirnya infrastruktur dibangun dengan sangat cepat, seperti itu. Infrastruktur yang kemudian teman-teman Ahok lihat ini infrastruktur apa aja? MRT sedang berjalan semuanya. Busway yang sedang pesan baru cukup banyak sekali, Pak. Sekarang bahkan di rusun-rusun dijemput, Pak. Di rusun-rusun jemput pakai Transjakarta yang cukup kecil, yang standar Kopaja seperti itu, Pak. Datang ke rusun-rusun, jemput langsung. Itu kerjanya Ahok. Siapa lagi gitu, Pak? Coba lihat ini, bagaimana Ahok sering marah-marah. Saya ingin dapatkan tanggapan Mas Singgih. Oke. Ibu mau apa lagi? Itu saya kerjain sekarang. Mau apa lagi? Saya tanya sama ibu aja, ibu pegang nggak kontrak sama Semen secara hukum? Ini PD loh. Ada saya, secara hukum Sudah, ada. betul. Sudah selesai belum kontraknya? Sudah selesai. Ya sudah, selesai udah. Tapi kan saya masih mau lanjut, Pak. Saya mau mencari makan, Anda Pak. kalau masih mau lanjut, sama kayak dagang tadi, paham nggak? Tapi kan itu kan di Pasar Jaya, Pak. Saya dapat laporan. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Bisa naik darah Anda. Ini setengah salah. Lalu saya perintahkan anak buah saya yang udah salah puluhan tahun dibenerin. Pajak 10% lu pasti nggak bener, itu beda data. Kalau 2 kali nggak bayar pajak pasti buat tutup sekarang. Jadi saya baik hati membenarkan izin kalian, tapi pajak bayar yang benar. Ini Mas Singgih, saya ingin tanya pandangan Anda sebagai teman Ahok atau teman-teman Ahok melihat gaya Pak Ahok seperti ini. Buat saya pribadi atau teman-teman, kita sependapat bahwa Jakarta butuh Ahok. Jakarta butuh cara kepemimpinan yang seperti Ahok, keras. Tapi saya pikir Pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini mungkin membuat Anda terheran karena tidak seperti biasanya. Karena yang hadir di sini adalah anak muda atau seorang anak muda. Katanya muda-muda cabai rawit. Dia salah satu motor teman Ahok, yakni kumpulan relawan yang mengerahkan tenaga, pikiran dan mungkin juga dana untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk untuk mendukung Basuki Cahayapurnama menuju DKI 1 pada tahun 2017. Karena kerja keras mereka, teman Ahok hingga kini telah mengumpulkan 650.000 lembar fotokopi dukungan untuk Ahok. Angka yang
lebih dari cukup untuk mengantar Ahok maju pilgub dan tanpa tergantung pada partai politik. Ini dia Singgi Widias Tono. Selamat datang di DBS To The Point, Mas Singgi ya saya panggil ya. Ahok itu begitu seksikah untuk Anda secara politik, Mas Singgi? Ahok itu rebutan semua partai politik sekarang Pak di Jakarta. Wow. Nah, sekarang kita yang megang semuanya. Ahok itu ada di tangan kita. Ahok itu independen sekarang. Pertemuan kita dengan Pak Ahok kemarin. Tahunya bahwa Ahok itu rebutan semua partai politik dari mana, Mas Singgi? Sampai sekarang belum ada calon lain nanti pada Pilkada DKI 2017 yang saya yakin bisa menyaingi Ahok. Popularitas dan elektabilitasnya. Sekarang belum ada pesaing untuk Ahok dan karena itu Anda berpikir dia jadi rebutan. Ya, belum pastinya. tentu, Mas Singgi. Saya sama teman-teman kemarin kita juga lihat survei CSIS kemarin penggambaran. Ahok itu punya elektabilitas yang lebih tinggi, popularitas yang luar biasa. Elektabilitasnya 60% Pak di Jakarta. 42% elektabilitasnya. Iya, elektabilitas. Popularitasnya 98%. Betul. Kinerjanya disukai 60% di Jakarta. Itulah yang menjadi gambaran kita kalau Pak Ahok itu jadi rebutan sekarang di Jakarta. Jadi menurut Anda seksi? Seksi sekali. Bukan saja seksi secara politik, tapi juga seksi untuk kami di media. Karena apa-apa saja Ahok ngomong pasti kita suka. Iya. Bukan suka, pasti kita liput. Iya. Pak Ahok itu, kita bilang lagi bahwa Pak Ahok itu kesayangan media sekali Pak. Tidak pernah namanya, pokoknya namanya selalu ada di 10 daftar nama terakhir yang diklik media. Beritanya, pekerjaan yang dilakukan Pak Ahok semuanya, saya rasa jadi media. Mas Singgi ini sudah bertemu Pak Ahok berapa kali? Terakhir kemarin Pak, tanggal 25 dan itu pertama kalinya. Terakhir kemarin tanggal 25 dan pertama kali dan itu satu-satunya? Iya, betul. Kita berlima, founder, pendiri semuanya. Pertama kali kita datang ke Pak Ahok, itu tanggal 25. Pertama sekali? Lalu kemudian selama ini kalian hubungan dengan Ahok itu apa? Kita nggak punya afiliasi sama sekali Pak sama Pak Ahok, itu yang pertama. Mendukung tidak pernah ketemu? Iya. Betul sekali. Kita cuma tahu Pak Ahok dari media. Kita selalu dihubungkan sama Pak Ahok semuanya lewat media. Total KTP Pak Ahok tahu lewat media, semuanya lewat media, semua lewat media Pak. Kok kemudian rasanya kamu itu kok bisa merasa temannya Ahok itu loh? Belum tentu Ahok merasa kamu temannya. Ya betul sekali Pak. Itu jadi kita sama teman-teman sepakat dari acara waktu lawan Begal WWD di bulan Maret lalu. Kita setuju bahwa kalian harus menggambarkan diri kalian sebagai teman dulu. Itu kata siapa? Kata kita semuanya. Kata para pendiri ini. Iya. Mau kalian ketemu, mau kalian nggak ditemuin sama Ahok, mau kalian nggak dianggap, tak peduli. Tidak peduli. Karena kami yang punya niat. Teman. Iya, kita punya niat yang tulus dulu Pak untuk mengusung Pak Ahok lewat jalur independen. Seperti itu. Wow. Saya menduga ada orang yang menghubungkan Anda dengan Ahok, tapi Mas Singgi dan kawan-kawan tidak tahu. Ini kan dugaan saya. Benar nggak? Tidak ada sampai sekarang. Tidak. Saya tidak pernah bertemu dengan, sekalipun stafnya, kami tidak pernah bertemu dengan stafnya. Kami tidak pernah tahu masuk ke balai kota itu lewat pintu mana, kami tidak pernah tahu. Sampai sekarang baru kemarin tanggal 25, itu pun kami datang, sudah mengajukan undangan yang cukup lama sekali Pak. Baru diterima, baru di-approve bahwa Mas bisa datang hari ini. Oh, jadi baru kirim undangan sudah lama atas nama teman Ahok. Teman Ahok, betul. Lalu kemudian baru diterima kemarin. Baru diterima kemarin. Apa? Ketika ketemu langsung Ahok, terus apa perasaan Mas? Yang pertama senang sekali Pak. Senang sekali. Pak Ahok itu buat kami adalah legend sekali. Legend sekali buat kami. Kami kan membawa nama teman Ahok, artinya ada nama Ahok di situ Pak. Kalau Ahoknya sendiri tidak mendukung, apalah kami gitu kan Pak. Bahasanya seperti itu kan. Terus yang menghubungkan kalian dengan Ahok itu siapa? Yang kemudian Ahok tahu ada teman Ahok? Media. Semua media Pak. Dan setidaknya media cuma memberitakan. Iya. Kita tidak pernah menjalin hubungan sama sekali dengan Pak Ahok intinya. Pak Ahok tahu total KTP kita per hari dari media. Terus kita tahu pekerjaan yang dilakukan Pak Ahok lewat media. Kita selalu dihubungkan lewat media. Jadi langsung kemarin lapor, langsung bilang bahwa kita sudah punya sekian ratus ribu. Lalu kemudian Ahok bilang apa? Kita todong Pak hari itu. Kita bilang Bapak mau maju independen atau enggak? Jawaban beliau, kita todong. Bapak mau maju independen atau enggak? Kita sudah punya 630 ribu pada saat itu. Ahok biasanya kalau ditantang itu dia lawan. Kemudian kemarin jawaban beliau sangat enak. Saya maju, saya berani maju independen, kamu harus ngumpulin 1 juta KTP. Kita balik, dia nyerang kita balik, kita bilang bulan Mei selesai Pak. Bisa itu? Bisa, kita yakin sekali. Anda bekerja dengan berapa orang sebetulnya untuk bisa mencapai jumlah sekarang dan apalagi 1 juta?
Kalau di sekretariat kami sendiri, kami bekerja kurang lebih 20 orang. Untuk urusan administrasi segala macam, media sosial, tim digital kami semua 20 orang. Kalau di lapangan kurang lebih 300 orang, Pak. 300 orang, lalu kemudian di belakang meja itu 20 orang, termasuk sosmed ya? Sosial media segala macam, betul. Terus ketika yang menarik untuk saya adalah kalau ada 300 orang, lalu kemudian Anda 20 orang di belakang, ketika mengumpulkan 650.000 KTP atau 1 juta KTP, itu belum berarti tanda-tanda formal bisa mencalonkan, tapi belum berarti tanda-tanda mereka memilih, bukan? Begini, dalam surat yang kami punya, sesuai peraturan KPU itu kan kami konsultasi dulu Pak sebelumnya. Itu ada tanda tangan basah dari si pengajuan. Jadi kita mengajukan formulir, beliau tanda tangan, berarti beliau setuju. Tapi kalau nanti pilihan beliau di pilkada bukan Pak Ahok, ya silahkan. Yang penting beliau sudah bantu kami untuk mengusung Pak Ahok lewat independen. Simpelnya seperti itu. Kenapa kemudian tiba-tiba dapat kantor sekarang itu dari mana? Yang membiayai siapa? Lalu kemudian kita dipinjamkan, Pak. Dipinjamkan. Kita dipinjamkan sampai sekarang, kita dipinjamkan dari dana semua. Pertama kita setup kantor itu, sekretariat kita bilang. Dengan bermacam-macam kemungkinan. Iya, tapi kami masih yakin berlima. Founder semua masih yakin berlima. Lurus, cuman satu-satunya. Iya, sesuai pertemuan kami kemarin di Balai Kota, Pak Ahok akan maju lewat jalur independen. Itu yang beliau katakan. Itu menyulitkan Pak Ahok. Sulit dari mananya, Pak, maksudnya? Kalau misalnya ada partai politik yang banyak begitu, gimana? Saya rasa Pak Ahok sudah bukan antipati dengan partai, Pak. Iya. Saya rasa kami sampai sekarang masih percaya bahwa Pak Ahok setia untuk teman Ahok. Setia. Pak Ahok setia untuk teman Ahok. Iya. Baru sekali ketemu kalian. Iya. Tapi kami sangat yakin. Betapa tidak yakinnya kami waktu kami menjalankan semua pekerjaan ini, menjalankan semua pengumpulan KTP ini, kami tidak pernah ketemu sama Pak Ahok, gitu kan. Terus kemarin kami ketemu dengan Pak Ahok bilang bahwa Pak Ahok akan maju lewat jalur independen. Masih kami tidak percaya dengan Pak Ahok. Mas Singgi, bukan soal tidak percayanya, tetapi kan urusan politik ini begitu nanti terpilih, andai kata terpilih pada periode kedua, kan ada urusan APBD, akan ada urusan program yang harus dapat dukungan di DPRD, bukan dapat dukungan politik. Tetapi dia tidak punya di situ karena didukung oleh teman Ahok yang adalah masuk melalui jalur independen. Apa yang Anda pikirkan kalau itu tidak dapat dukungan politik? Kami tidak pernah kami tidak pernah sejauh itu untuk memikirkan birokrasi ke depan. Pak Ahok akan maju akan berduet nantinya berduet lagi dengan DPRD ketika menentukan APBD, gitu kan, rancangan APBD. Yang sampai sekarang kami pikirkan adalah goal tiketnya Pak Ahok. Golnya Pak Ahok untuk maju lewat jalur independen, itu saja. Dan kami yakin sampai sekarang Pak Ahok tidak akan maju lewat jalur partai politik. Itu. Kalau misalnya dia PDIP bilang, kami numpang dong calon wakil gubernurnya, atau Nasdem bilang begitu, terus? Sesuai pendapat kami dengan berlima kemarin, oke, siapa saja boleh masuk lewat kami, gitu kan? Kami mengusung, teman Ahok mengusung, Pak. Saya tekankan bahwa teman Ahok mengusung, yang lain boleh mendukung, tapi tidak boleh menjadi pengusung. Oh, jadi mengusung, yang lain boleh mendukung? Boleh. Jadi satu paket kah nanti Ahok dengan wakilnya gitu yang Anda dukung? Pertemuan kami di Balai Kota kemarin dengan Pak Ahok kami juga menyampaikan soal wakil. Pak Ahok bilang, kalau calonnya wakil gubernur nanti lewat partai, tidak ada masalah kan? Dia nanya ke kita bilang tidak ada masalah. Yang kami sampai sekarang kami pertanyakan adalah Pak Ahok. Jadi kalau nanti dari partai mau titip wakil, boleh gitu? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting tetap akan menjadi pendukung, bukan pengusung. Pengusungnya adalah independen, Pak. Iya, gitu. Kami juga menceritakan bahwa Pak Ahok jangan tertarik dengan partai politik. Manuver partai politik itu luar biasa, Pak. Ya, di mana-mana begitu memang. Manuvernya luar biasa. Kenapa Anda tidak suka sama sekali dengan partai politik? Teman Ahok maksud saya, bukan Anda. Oke. Teman Ahok bukan tidak suka dengan partai politik, Pak. Seperti itu. Kami mendapat masukan dari teman-teman di bawah. Waktu kami mengadakan teman Ahok pertama, mereka sudah cukup jengah sekali dengan partai politik. Apa? Cukup jengah sekali dengan partai politik. Jengah dengan partai politik? Iya. Kenapa jengah? Teman-teman entah bermacam-macam alasan, entah beragam alasan mereka. Mereka bilang, teman Ahok pokoknya kami tekankan bahwa Ahok harus maju lewat independen, tidak dengan partai. Ya, kami menerima masukan itu, Pak. Sekarang ada partai yang mendekati teman Ahok nggak? Partai belum. Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Tapi kalau manuver nanti di belakang, saya belum tahu. Ya, politik itu bisa berubah dalam waktu 2 menit. Iya. Wakil gubernur kami serahkan sepenuhnya ke Pak Ahok sih, Pak, intinya. Seperti itu. Kami hanya memenuhi kriteria dari Pak Ahok, seperti itu aja, Pak. Tadi Anda bilang orang sudah jengah dengan partai politik. Apa karena memang partai politik terlalu banyak
ambil apa begitu lewat kekuasaannya? Kami waktu kemarin mengadakan acara yang Car Free Day di Bundaran HI itu yang lagi rame-rame lawan begal APBD. Ada banyak yang bilang bahwa ya oknum siapa mungkin ya, oknum yang di partai yang merampas gitu kan APBD. Ahok ingin membenarkan itu semua. Ya makanya mereka bilang bahwa Ahok harus maju lewat independen. Kenapa harus lewat partai? Kok toh ada peraturan PKPU nomor 9 tahun 2012 itu teman-teman Ahok ini umurnya paling tinggi berapa? 24 tahun kan? Paling tinggi 24 tahun, Pak. Ya. Anda sendiri? Saya 23 tahun. 23 tahun? Iya. Yang lain di bawah itu? Atau sama lah ya? Sama lah, Pak. Rate sama. Pokoknya kita di angka 22 sampai 24 tahun. Jadi Anda merasa bahwa bagaimana politik itu menjadi menarik karena kemudian ini ternyata ada sekumpulan orang yang bisa membuat seseorang bisa jadi gubernur? Iya. Teman Ahok juga mengajarkan model, Pak. Kami role model dari semuanya. Iya, kami ingin mempertunjukkan ke Indonesia bahwa kalau kalian di daerah kalian punya orang baik, kenapa nggak diusung lewat jalur independen? Orang baik, iya, kata kenapa harus lewat partai? Iya, kalau ada mereka yang tidak punya tumpangan ke partai, harus ada janji-janji politik, kenapa tidak lewat independen? Toh peraturan mengatur itu semua. Termasuk calon presiden juga mestinya bisa ya? Kebetulan Indonesia belum punya peraturan yang mengatur itu, Pak. Tahu, tapi saya yakin kan boleh dong. Iya. Kalau gubernur kami mendukung bisa, sekali. Kami mendukung sekali. Kami sangat mendukung sekali Indonesia. Mas Singgi kita break lagi. Oke. Pemirsa, kita akan segera. Mas Singgi, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita soal teman Ahok ini. Saya ingin Anda memperhatikan beberapa angka berikut ini, terutama angka penelitian. Ini ada beberapa Nur Wahid dan seterusnya. Lalu kemudian kita lihat elektabilitas. Basuki Cahayapurnama 43,5%, Ridwan Kamil 43, sekian, kemudian Ridwan Kamil 17,25, lalu Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya 8%. Lalu ini hasil survei SMRC, masih CSIS. Ini Adi Daud 4,25, Hidayat Nur Wahid 4%, Tantowi Yahya 4%. Apa arti angka-angka ini untuk teman Ahok? Menggambarkan siapa ya? Menggambarkan situasi di bawah. Situasi di bawah. Menggambarkan kalau popularitas Pak Ahok lebih tinggi dibanding pesaing-pesaingnya. Popularitas, elektabilitas, beliau disukai. Jadi itu gambaran bahwa dan ya kami yakin Pak Ahok masih bisa maju untuk orang 2017. bilang begini Mas Singgi, angka 43, sekian persen itu bukan angka yang tinggi untuk seorang petahana. Iya. Kira-kira? Saya bukan pollster, Pak. Saya tidak bisa memahami sejauh mana angka-angka tersebut. Kita cuma bisa baca angka yang disajikan, ada di bawah. Ya, betul yang disajikan saja. Jadi artinya kami tidak bisa mengomentari angka-angka tersebut. Tapi kami sampai sekarang kami masih yakin popularitas Pak Ahok ya melewati lawan-lawan ya yang tadi. Pesaing terdekatnya adalah Ridwan Kamil, Wali Kota